Lu nyolot, nanti lu gondok. Betul. Seperti yang kejadian tahun lalu. Betul. Rekonsiliasi. Ada rekonsiliasi. Akhirnya Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton video ini, like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. hari ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau ini musisi handal. Dia seorang gitaris dari era 90-an dan gue bersyukur banget Tuhan mengirimkan tamu spesial banget nih, Om Damon Kuswoyo. Ya, gue juga bersyukur banget ya kan. Dikirimkan tim. Thank you banyak Om Damon. Sami. Siap bro? Siap. Kita ngopi dulu baru kita cerita. Cheers bro. Kopi teman cerita. Thank you bro, sekali lagi sudah mampir ke tempat kita yang ala kadarnya. Iya, kegiatan apa aja sekarang? Kegiatan tetap sih, maksudnya kegiatan ya tetap sih bermusik sama bermusik. Iya. Kalau sikonnya susah, ya adaptasi aja sih gitu, karena emang lagi begini juga gitu, daripada kemerungsung sendiri marah-marah sama dunia. Betul. Komplain sendiri atau resah sendiri atau khawatir bagus buat sendiri. psikologis juga. Betul. Malah meningkatkan imun, nggak stabil bro, ya nggak? Ya, kalau kita happy kan, Betul. kalau kita happy, optimis dan segala sesuatu kan yang dipancarkan, ya kembalinya kayak yang tadi sebelum kita mulai, apa yang kita pancarkan itu yang kita dapetin. Penting banget. Tuai. Katanya sih, bokap dulu. Om Damon, ada project baru yang lagi coba dibikin-bikin, barangkali ada bocoran? Project ada kemarin yang baru rilis Kidnap Katrina kan, rilis album, cuma belum promo karena situasi juga. Yes. Terus bulan ini Januari ini ada bikin gue garap penyanyi namanya Jojo Persia, single, gue jadi arrangernya. Yes. Terus sama anak-anak Potlot dulu ada Masto, ada Renov, ada Gorga, ada Ezra bikin sadis, School of Soul. Itu kita kerja sama SSR gitu, itu SSR ya? Politeknik SSR, itu School of Sound Recording. Terus harus nyetor solo lagi, ini udah harus nyetor solo. Oh my god. Solo berikutnya bulan depan kali abis Jojo rilis. Harus habis itu harus bikin single kedua sama Mbak Rita Effendi gitu. Mbak Rita Effendi, salam hormat. Siap. Jadi ya gitu. Coba maksudnya ada yang belum kebikin, ada yang udah disetor, ada ya. Ada utang. Bikin enak aja. Keren. Artinya kegiatan masih banyak kegiatan. Artinya pandemi ini tidak membuat kita lalu stuck, malah produktif. Kalau pikiran gue malah kan justru sekarang jadi reverse psychology, kalau pikiran gue sih, gue nggak tahu benar atau enggak ya, gue nggak tahu lu sependapat atau enggak. Gue pikir adalah reverse psychology gitu. Jadi semakin ya sisi negatifnya di pandemi ini adalah banyak ya kan, dari ekonomi, dari negara, apalagi di kalangan kita. Tapi sisi positifnya adalah kan berarti orang kan lebih konsen sama handphonenya. Kita kasih pilihan aja yang banyak ya kan, single, kita kerjaan, kita bikin podcast, kita bikin apa, yang mana yang nyangkut ya mungkin tabur tuanya mungkin tidak saat ini juga gitu, 1 bulan lagi, setahun lagi, 10 tahun, nggak tahu deh gitu kan. Gitu sih. Ini pemikiran yang kita harus appreciate gitu kan. Itu bagus banget karena emang sekarang orang kan ya konsennya karena mungkin kegiatan melambat, pegang handphone kebiasaan gitu kan. Jadi orang fokusnya ke handphone. Pilihan kan jadi makin banyak. Ini nggak bagus, ya hak mereka nggak bagus. Kali-kali ada yang nyangkut kan, masa sih nggak ada yang gitu? Bismillah aja. Keren. Kidnap itu terbentuk tahun 92, 93 keluar album.
Gokil, 92, 93. Wah, cepet loh. Dan itu bareng siapa aja? Kita ulang-ulang aja nih. Iya, ulang-ulang. Yang main drum Mas Tosidarta, kebetulan adiknya Mas Bim Mas Bim Bim, ya. Yang main gitar Koko, kebetulan kakaknya Kakak. Oke. Yang nyanyi Anang Hermansyah, kebetulan sekarang lagi jurinya Indonesian Idol. Yang main Om Anang. Gorga Pasaribu. Pasaribu, ya. Teman SMP gue. Oke. Dan kebetulan anak-anaknya Tony Kuswoyo. Kebetulan semua. Keren banget nih, Kidnap nih, family potlot, kemudian temen SMP tadi ya. Yoi, artinya berarti lu nggak susah nyatuin rasanya, maksudnya nggak susah. Nyatuin kalau ngomong Kidnap itu gini, jadi singkatnya Kidnap itu band yang terbentuk karena opportunity-nya udah ada duluan. Oke, siap. Mau bikin album nggak? Iya. Udah ada. Kesempatannya udah ada. Mas To yang assembling bandnya gitu saat itu dia memang nggak bisa dipungkirin hubungannya sama Slang yang Potlot itu ada meskipun kita juga sendiri gitu kan. Betul. Nah itu dulu satu produser karena Mas Slang. Satu produser, jadi si adeknya Mas Bim Bim ini dapat tawaran yang sama. Iya. Gitu. Terus Di label yang sama. Di label yang sama, di proyek yang sama, proyek Ki waktu itu kan. Nggak tahu sekarang masih ada atau nggak ada. Namanya Mas Budi Susatyo. Terus habis itu si Master memang dia assembling band, dia ngumpulin. Jadi dia sama Koko itu. Master sama Koko itu kayak Mas Bim Bim sama Kakak, sepupuan kan. Sepupuan. Jadi itu dia berdua, ada Gorga, ada terus dia cari-cari ke pensi, ada Damon, terus ada Dato Teguh. Nah, Anang yang terakhir gitu. Ada dia yang menamakan terakhir. diri. Yes. Sejarahnya gitu. Ya udah. Cuman karena masih muda ya kan, segala macam. Kadang kita manggung juga ya karena masih promosi, ada yang dibayar, ada yang dibayar pakai bir, ada yang pakai apa? Iya, pokoknya promosi. Sama. Cuman karena masih muda gitu kan. Ya udah jadi pecah di jalan, sibuk di jalan ya kan. Baru keluar album lagi November. Single-single udah dari 2016. Sudah ada 3 atau 4 single. Setiap tahunnya satu sampai nunggu Anang. Nah ini message nih buat Anang. Oke, message nih Om Anang. Sampai Om Anang selesai DPR. Iya, sempat jadi anggota DPR. Tahun lalu. Oktober tahun lalu selesai. Kami genjot ya. Bikin album. Nanti single-singlenya dikumpulin, dikompil jadi 10. Ini kan udah 4 nih ya, tambahin 6 aja deh ya kan. Nah, jadilah album. November kemarin rilis, cuma belum promosi. Yes. Karena ya ini makin ada PSBB gelombang 2 segala macam. Gelombang 2, yes. Yang makin banyak sekarang juga makin mutasi katanya virusnya kan. Jadi ada yang menjaga diri, ada yang cuek tapi mawas diri, macam-macam lah. Macam-macam. Yes, di samping itu ya udah gue tetap petakilan aja ke sini bikin. Sebenarnya bukannya gue banyak proyek sih, Cok. Karena gue nggak bisa diem aja. Kalau diem stres. Yoi. Kalau stres imun nanti. Ngedrop. Kalau ngedrop, ya. Siapa yang merawat? Paling keluarga juga yang repot. Iya. Nah belum tentu juga nyari rumah sakitnya gampang. Ada duit, ya kan? Kita catat tuh, inspiratif banget tuh. Inspiratif seorang Damon Kuswoyo ini putra Tony Kuswoyo almarhum. Kus Plus, keren banget kan? Pasti udah tahu sebetulnya, cuma nggak apa-apa kita ulang-ulang sedikit. Dari kecil bro, memang suka gitar ya berarti ya? Atau alat yang lain? Dari kecil suka BMX dulu, sepeda. Anak BMX, gue inget banget tuh. Terus, cuman nyokap emang ngelesin piano. Les piano. Piano privat gitu sama kakak gue gitu, bertiga gitu. Cuma kakak gue yang 2 tuh bandel kabur-kaburan. Gue meskipun masih main sepeda, aduh males banget. Males kan coy kan, zaman main sepeda gitu kan di tanah merah. Iya. Cuman gue ya termasuk yang patuh-patuh dikit ya. Waktunya les gue dateng. Gitu, meskipun ya manfaatnya gue bisa main piano dikit-dikit sekarang. Keren. Habis itu tiba-tiba kelas 1 SMA, gue tertarik sama main drum. Gue minta ajarin bokap. Keren. Gitu. Karena bokap tuh bisa alat musik Bisa lebih semua dari juga. saya. Iya.
Cuma bokap gue tidak pernah nyuruh gue atau mewajibkan menjadi seniman atau musisi kan. Oh, sebetulnya nggak Malah ngeset. dia nanya gitu, kamu nggak ada yang mau jadi abri? Hah? Abri? Di zaman gue SD. Gitu. Kok abri pak? Udah lewat. Zaman terus nggak tahu pada suatu masa kakak gue kan, gue dengerin musik dari kakak gue yang cowok. Suka dengerin musik sebelum tidur mau berangkat sekolah, akhirnya musik itu gue tertarik sama drum. Gue belajar drum sama bokap. Jadi itu gue belajar drum sama bokap tuh tahun 86. 87 bokap meninggal. Jadi minimum dia tahu lah waktu itu gue minat, nggak tahu dia sekarang tahu gue jadi musisi apa enggak, gue nggak tahu ya kan. Iya. Terus dia ngajar udah sakit tuh. Gitu, dia, udah. Terus udah fast forward ke depan, kelas 2 SMP, zamannya Van Halen ya kan. Van Halen. Enak main gitar ya kan. Gua pendek lagi, kecil kan dulu kan. Di belakang drum ya kan. Udah sembari tetap main drum, gua belajar gitar di ya kursus-kursus yang umum. Iya. Gitu sembari minta ajarin senior gue di sekolah, ini itu ketemu, sampai di potlot ketemu dia, gue minta ajarin ini gitu. Nah, ini yang menarik nih, sampai ke potlot itu ada yang ngajak atau kepikiran sendiri? Yang tadi gue cerita si Masto? memang mau assembling band. Yes. Karena ada tawaran rekaman. itu. Gitu. Saat itu gue mau ke JIT itu. Ya kan? Udah diterima. Pokoknya ya kan, bayarnya belum ya kan, pokoknya udah masuk ke roommate list. Saat itu yang dari Asia cuma 3 orang. 3 orang? Ada 2 dari Indonesia. Oke. Damon Kusoya sama Bujana. Bertahun-tahun kemudian gue nanya sama Bujana, Mas, lu waktu itu jadi berangkat gak? Enggak, sama dong. Enggak jadi berangkat. Berarti emang eventnya yang ini ya? Iya, terus ya udah gue bilang sama Toh, gue mau ke JIT ini Toh. Ini rekamannya bener nggak? Oh gitu, namanya masih SMA kan cuek aja. Ini bener nggak nih? Gini. Iya, ini gini. Oh ya udah, gue mikirnya ya sekolah bisa kapan aja kan gitu. Asal kita ada duit gitu kan. Nah kalau kesempatan kan belum tentu. Udah akhirnya gue nggak jadi berangkat. Udah gue ikutin band ke potlot lah gue. Iya. Iya, dia itu tuh sekolah musik yang keren ya. Sekolah institut sih. Institut. Dia bukan S1 kan, bukan. Iya, Dia kayak bukan diploma juga. Apa ya? Ya institut sih. Institut, iya. Lu yang lulusan dari sana mungkin salah satunya siapa ya? Siapa ya? Cahyo. Bukan Cahyo ya. Sanggeni. Apa tuh bandnya dulu tuh? Nosferatu. Nosferatu kalau nggak salah. Iya. Shredder juga kalau nggak salah. Cahyo. Wih. Malmsteen. Baik sadis. Waktu itu gitu. Sekarang kan akhirnya kan dia kan blueser. Yes, malam-malam. Keren. Masih di Kopi Teman Cerita bersama Om Damon Kuswoyo. Masih ngopi kita. Om Damon, industri musik sekarang tuh asik ya, maksudnya membuat kita lebih kreatif, terus produktif, terus paling tidak kita mengerti bisnisnya, alur bisnisnya, kayak kita bisa produksi sendiri, bisa upload sendiri untuk Spotify dan lain-lain. Betul. Ada komen apa? Barangkali tambahan? Iya, emang zamannya begitu sih, Cok. Emang zamannya begitu, jadi ya harus, maksudnya adaptasi atau mampus. Betul. Jangan. Iya pasti membeli-membelinya ada lah pastilah, cuman itu ya memang udah wajar kan, jadi emang harus beradaptasi gitu. Dan tapi kan positifnya kan mungkin pendapatan sekarang lebih kecil tapi lebih direct ke kita, apapun itu. Lebih jelas ya. Pikiran gue sih begitu. Kalau dulu ada yang ya beda suasananya dulu. Beda. Cuma kalau sekarang kan ya kalau pikiran gue nggak tahu, pikiran gue bisa jadi salah, bisa jadi juga nggak salah. Yang berkeringat bareng, yang capek-capek bareng, yang berdarah-darah bareng, ya itu komisarisnya. Siapapun mau itu pelaku atau partner atau musisinya di bidang manapun juga sih kayaknya. Siapa yang berkeringat bareng, yang capek bareng, yang berdarah-darah bareng, ya dia bisa digeser, itu udah pasti. Iya. Artinya kalau mau jadi kodok, jadi kodok. Jadi naga, jadi naga. Jadi naga nih sekarang. Setengah. Iya. Ayolah guys, ya kan, udah
kreatif aja pokoknya, berbuat dan berbuat ya kan. Kemudian Solusi salah satu solusi yang Betul. lain sih nggak tahu baik atau benar kan kembalinya ke pribadi pribadi masing-masing. masing-masing, betul. Oke, kita ke games lupa ingat. Siap Om Damon? Ya. lupa ingat pertama kali manggung dengan Kidnap, ingat di mana lokasinya? Di Taman Mini Indonesia Indah. Tahun? Sebelum rilis album tahun 92 akhir kali-kali. Keren. Lupa ingat Kidnap pertama kali manggung dibayar berapa? Atau dibayar dengan sesuatu apa? Gue lupa kalau nggak 250.000, 500.000. Satu band di mananya gue nggak ingat. Siap. Pokoknya balik itu udah habis saya duitnya buat ongkos. Tahun berarti 93. 93. Inspirasi nih bro. Lupa ingat. Nggak bener sos nih. Pertama kali, bukan pertama kali, terakhir kali pesan bokap. Barangkali ada pesan yang bisa diingat, barangkali ada pesan untuk menjalani hidup. Pesen enggak, kalau pesen enggak. Oke. Kalau pesen itu gue dengerinnya dari kakak gue. Gitu maksudnya ya jangan peduli orang. Yang penting yang kita lakukan itu benar gitu, karena kan ukurannya kan lain-lain di manusia. Nanti kamu nggak maju-maju gitu. Itu gue dengar dari kakak gue yang cewek, yang Mbak Ken. Karena dia lebih ngobrol saat itu. Yes, ya. Kalau ngobrol sama gue cuman itu doang, kamu nggak mau jadi ABRI gitu. Itu doang. Itu doang. Oke, lupa ingat. Pertama kali merasa rockstar. Nggak Rockstar. pernah. Oke. Nggak pernah ingat itu gue. Nggak pernah ingat merasa begitu. Yang mesti diingat lah, yang mesti lupakan. Ambil buruk, salah kebalik. Ambil baiknya, buang buruknya. Buang buruknya. lupa ingat. Lihat pertama kali merasa lucu. Merasa lucu. Dan bisa menertawakan diri sendiri barangkali. Oh, bisa menertawakan diri sendiri 3-4 tahun yang lalu. Oke, kenapa? Sesudah ada proses di hidup gua yang seperti itulah. Oke, ya. Bla bla bla. Iya. Lupa ingat kapan pertama kali merasa tampan? Kalau gua lagi megang gitar. Oke, siap. Gagah gitu. Pede, gitu. Pede. Jadi intinya pede Pak, bukan tampan. Gua pede ini mau gimana terserah dah gitu. Lupa ingat kapan terakhir kali merasa bahagia. Bahagia banget. Iya. Terakhir kali. Begitu gua naik tangga nyampe sini karena gua ketemu lo. Oh my god. Bahagia dong gua. Iya. Bahagia juga gue. Thank you Om Damon ya kan. Oke. Benar loh. Iya dong. Gue terkesima nih, terhanyut karena Om Damon ini kebetulan tetangga di Selipi, Jakarta Barat waktu itu. Terus kita ketemu di luar nih ya kan. Dan kita bisa berkolaborasi hari ini. Aduh, gue thank you banyak. Thank you banyak. Asik. Om Damon. Ya. Apa namanya? Dengan aransemen musik itu biasanya mulai dari mana sih? Apakah dari gitaran dulu, gitar kopong atau workshop lah begitu? Pastinya ada workshop sih dengan yang bersangkutan, entah itu band atau timnya atau penyanyinya atau gimana. Cuma bisa dari mana-mana, Cok. Yes. Bisa dari gitaran, bisa dari ornamen keyboard, bisa juga bahkan bisa dari beat drum pukulan yang enak, terus dibangunnya ada pancingan gitu ya. Ada pancingan ya tetap. Kalau enggak banyak banget pikirannya kemana-mana, maunya begini nggak beres-beres. Itu yang gua rasain ya. Harus ada satu bagus apa enggaknya ya bismillah aja udah, yang penting keluarin rasa saat rasanya, itu. Rasa saat itu. Karena betul. pikiran gua gini, lagu kalau kelamaan jadinya yes. Mending ganti lagu deh. Berarti lagunya nggak pas atau harus ngulik-ngulik nggak? Itu gue ya. Gue baca dari John Lennon. Oke. Jadi bagusnya lagu tuh diselesaikan cepat.
kalaupun aransemennya, kalaupun isiannya berubah, cuman tetap kerangkanya sama bayangannya itu tidak berubah. Kalau berubah, nah itu berarti ada masalah tuh. Ya mungkin masalah di guanya gitu, cuman gue cocok yang gitu yang tak terus udah terus next gitu loh, nggak yang satu dipoles Ya. semakin dipoles semakin kurang terus. Originalnya juga agak ya. Tetap aja take pertama kalau gitar kan dulu kita kan mau pertama itu meletak, cuman pasti kan energinya beda, racunnya ya. Itu jangan diapa-apain, pikir gue sih. Ya, dan itu menjadi catatan kita hari ini, itu menginspiratif. Artinya spontanitas itu bahkan lebih kuat energinya. Betul. Gitu kan. Cuma sesudahnya secara production ya boleh lah. Secara layakan gitu ya. Kalau nggak salah sih, Cok. Bener lah, damon gitu loh. Keren. Terus kalau lo jadi sebagai musisi, bagaimana lo pengaruh dari Kus Plus terus ke lo pribadi nih apa keterkaitannya? Pengaruhnya besar sekali atau ya boleh ditanggapi. Nggak mau pastinya besar, meskipun di awal tuh gue menepis itu gitu kan. Mungkin juga kelihatan juga dari jalan yang gue jalanin, gue tidak menepis Kus Plusan, misalnya manggung harus Kus Plusan, cuman gue punya jalan sendiri gitu, tapi tidak juga itu pas di awal gue ngeband itu jadi bikin baper tuh kayak gitu. Cuma sekarang udah bisa, dan memang sesuatu yang gue nggak bisa lari dari situ. Daripada gue lari, mendingan gue manfaatin yang pas-pas aja buat di porsinya ya kan gitu. Iya. Masalah ngeduknya pakai cangkul apa pakai traktor kan udah kembalinya ke orangnya masing-masing. Itu keren banget. Dan memang gue banyak belajar tentang Kus Plus. Jadi gue bukan maaf nih fans Kus Plus atau fans Kus Bersaudara, bukan berarti underestimate, bukannya berarti gue nggak bangga sama bapak gue atau gimana. Memang gue lahirnya di dunia yang mencipta sendiri. Betul. Sama seperti bapak gue saat itu, om gue memang dia mencipta sendiri, meskipun awalnya gue bawain Metallica, Testament, bokap gue bawain The Beatles, Everly Brothers, kan sama. Bukannya gue nggak cinta nggak sayang nih, itu memang gue ya begini aja gitu loh. Akhirnya yang gue belajar dari situ adalah pas gue jadi additional musiciannya junior. Oke. Gue di situ bukan member loh, gue additional. Ya. Karena kan terus tunggu, gue potong. Hitsnya begini nasib. Keren. David Mariko. Mariko. Anaknya Om Yon sama anak Om Muri. Iya. Gue sebelumnya udah di Potlot. Iya dong. Udah Kidnap Katarina. Jadi memang jalannya beda. Cuman pas tahun 2000-an gue ketemu dengan mereka sebagai additional, dan gue banyak oh gini ya, oh gitu. Terus sampai ke sini oh gini liriknya, oh gini ya udah banyak, ternyata ilmunya tuh ada di depan muka. Gitu loh. Cuma yang saat dalam perjalanan gue nggak kelihatan, karena ya biasanya kan gajah ya gajah yang di depan muka nggak kelihatan, semut yang di ujung kita bisa nilai kan gitu tuh. Betul sekali. Itu masalah proses juga sih, Cok. Betul. Gitu. Apalagi gue anak metal, goblok. Sekarang akhirnya ya mungkin ya maaf Tuhan ngasih atau perjalanan hidup gue sendiri gitu, ngasih tahu gue untuk detail-detail yang ini kenapa lo lewatkan, ini kenapa, dengan bukti salah satunya oke, boleh gue kolaborasi sama Mbak Rita bawain lagu bokap. Nah itu cara gue menghargai, mengapresiasi. Betul. Tidak harus juga gue main sendiri, gue nyanyi juga, atau ya nggak apa-apa, bisa juga gitu. Cuma kesempatannya begitu ya sama aja kan gitu. Betul. Gokil, keren banget. Akhirnya kan kita sampai ke titik di mana kita bisa mengeksplorasi terus menerus gitu kan, jalan kita sendiri gitu kan. Nah akhirnya kan terbukti juga Kidnap keren, pada saat itu keren banget, sampai sekarang mereka masih merilis album ya kan. 27 tahun baru. Iya, udah mau 3 dekade ya. Keren banget. Terus nggak tahu diri itu udah. Mau-maunya ya kan. Habis rilis album belum promo ya kan, udah band, udah tahu situ. Udah jalan lagi.
Dan sempet manggung-manggung juga tuh yang terakhir tuh Sempet. promo-promo. Iya. Tapi sempat keluar juga gue dari Kidnap. Oh sempet keluar ya? Masih ke bawah baper juga. Yang sebelum kita podcast ini kan kita sempat ngobrol. Masih sempat baper. Oh, oke. Akhirnya gue resign. Tahun lalu. Tahun lalu. Desember. Sekarang? Apa nih? Udah tuh akhirnya direkonsiliasi sama Anang, dikumpulkan. Ya. Tuh, keren ya. Udah salah-salahan ya, gue salah-salahan. Ya nggak, kalian lama geraknya sih gini-gini. Akhirnya gue berpikir, ya udah sih mau ya kan. Ya udah, yang penting kan lu udah berbuat sesuatu. Ini bukannya sok tua, enggak. Gue menyolusikan buat diri gue sendiri aja. Betul. Ya udah sih, ini band yang dari zaman perjaka barang ya kan. Lu udah susah dikit, lu taruh aja, tungguin aja. Ya udah, mau ditungguin mau nggak tungguin. Pokoknya lu standby monitor aja. Jangan juga, ayo dong. Nanti lu nyolot, nanti lu gondok. Betul. Seperti yang kejadian tahun lalu. Betul. Rekonsiliasi. Anang, Ada. rekonsiliasi. Akhirnya jadian lagi pacaran ya. Keren. Sampai di statement kan gue kan. Bahkan sekarang nih ada orang yang nggak tahu kali. Gue pikirnya gue masih keluar. Iya. Yang di album yang baru. Halo, iya. Itu. Judulnya apa? Judulnya Harmoni. Harmoni kita boleh cek udah ada di YouTube dong. Itu keren banget tuh, keren banget. Gue rekomen lah pokoknya. Terus kemudian rekaman di sana ya, di Hijau ya. Rekaman di Hijau, kita Hijau. kumpulin alat. Iya. Karena di Anang kan nggak bisa live. Iya. Bawa alat mikrofon, drum, preamp. Keren. Dengan gabungin apa yang dia ada di itu. Oke, ada berarti sekarang ada memang dari dulu kan, artinya lu terbuka bisa bekerja sama dengan artis baru atau yang mau dibikin lagu atau becak juga lah ya. Ada di Haji Nawi ya, studio ya. Ada, kalau yang buat pribadi ya. Betul. Guys, boleh kontak langsung kalau kolaborasi apa gitu. Siap. Produser handal justru. Kemudian ya kan. Nah, gue lagi mikir juga nih, biar keren. Karena ini spontan bro, kita nggak pakai skrip. Nah, kalau mau keren gue ikutan, Cok. Lu jangan tinggalin gue. Lu duluan keren ya. Nah, kalau keseharian itu pentingnya kayak misalnya jaga kesehatan tuh apa kira-kira? Barangkali ada tips apa gitu kayak misalnya, oh lu minum air putih, bangun pagi misalnya. Nah ini dia. Gue tahu sekarang olahraga jarang. Oke. Paling berenang doang. Oke. Kalau gerak kebanyakan juga ketemu orang atau di depan komputer nggak gerak juga itu. Ya. Terus minum air putih gue tahu harusnya lebih banyak. Cuman ya gue lebih suka ngeteh. Betul. Meskipun ada air putih. Vitamin. Ya, vitamin jangan lupa Sama, guys. nah ini yang utama. Jaga mood diri sendiri kalau gue. Betul. Karena kalau moodnya nggak asik, kita ketemu orang juga Males. sih rungsing, iya kan? Males. Gitu apa? Kan katanya buku itu dulu ada The Secret, ya kan? The Itu benar Secret, maksudnya. ya. Apa yang kita beri sama dunia, nah nanti dunia kasih balik sama kita. Nah kalau kita ngomel-ngomel mulu atau kita nanti yang kita ketemu orang-orangnya juga begitu juga gitu. Atau suasananya nggak asik karena orang ini orang kenapa sih rungsing gitu atau apa gitu kan. Nah itu harus jaga mood sih. Cuman kalau moodnya udah kecolek duluan, nah itu susah, mending di rumah aja gue Pak. Mending di rumah aja daripada mencongor bacot gue. Ya kan gue saklek kan, Yes. selalu di rumah dulu sampai mood. Nah, jaga mood tuh penting. Gitu sama vitamin paling. Tapi Om Daman ini pelopornya pelaku rasa juga. Asli. Gue demen tuh istilahnya. Menyambung rasa nih kita hari ini. Yes. Kalau lo jadi lo maknain apa perjalanan lo dari awal dari kedekatan sama bokap, kemudian diajarin main musik, diajarin dikasih pilihan, lo mau jadi abri apa menjadi seniman, paling nggak gitu. Terus kemudian lo bikin album, lo bergaul sana sini apa segala macam, sampai detik ini kira-kira barangkali ada bahasa makna yang lo bisa gambarkan Gambarkan. dengan sesuatu barangkali.
Ini susah sih karena ngomongin diri sendiri. Gitu, nanti jadinya Jadi flashback. lebay gitu. Gue sih ngerasa baliknya ini sih apa namanya? Gue nggak tahu sih. Gue rasa banyak yang lebih balance, lebih baik. Mau karirnya, mau kehidupannya, mau tutur katanya dibanding gue jauh pasti. Cuman yang gue syukurin dari gue cuman Tuhan ngasih sama keluarga gue ngasih pengalaman Tuhan atau takdir ngasih pengalaman gue yang membuat harus survive juga sih mau masa bodoh lu siapanya siapa gitu kan gitu. Kalau diinget dulunya gue orangnya minderan cok, nggak kayak begini. Nggak diam gitu di sekolah. Pemalu nggak? Iya, diam. Gue cenderung introvert kalau boleh ngomong nih. Iya. Terus gue bisa begini karena gue merasa ada value-nya di diri gue. Gue bukannya nothing nih, gue bisa main musik dari ngeband, bisa kompak di band meskipun bandnya begitu, bisa bergaul di sini, bisa main. Berarti Kak, gue nggak jelek-jelek banget ya. Nah itu nambah kepercayaan diri sendiri sih. Betul. Loh. Dulunya gue nggak begini. Sama sekali kalau lo ketemu teman-teman sekolah gue SMP, SMA, SD nggak begini. Karena musik sih. Jadi ada merasa ada value-nya. Betul. Jadi bisa petakilan dikit gitu. Karena kalau kita nggak ada value-nya terus kita petakilan kan bodoh namanya kan. Gue menilai diri gue, lu jangan petakilan lu kalau sembah melo nggak ada isinya. Iya, betul. Maksudnya jagaan aja gitu pagernya di itu doang. Jadi yang lain bokap nyokap. Nah pas bokap meninggal kan gue masih kecil, masih 13 tahun gitu. Jadi gue praktis 13 tahun besar ngelihat nyokap. Ya, ada sosok tuh ngelihat nyokap gitu, survive sendiri. Jadi didikan Bataknya kental juga meskipun keluarga gue Jawa kan, Jawa Timur kan. Cuman didikan Batak yang terpatri di otak gue gitu. Betul. Dengan kata lain mungkin kita bisa kategorikan mungkin maknanya survival ya, atau tapi memang beliau ini punya value yang sangat tinggi gitu. Nah, tinggal bagaimana aja, maksudnya mungkin bisa dibilang keberuntungannya, maksudnya ketemu tandem-tandemnya yang asik gitu. Waktunya kan ya kalau kata orang tua dulu kan ya udah terus aja kan. Kalau belum waktunya ya belum, kalau sudah waktunya juga nanti kamu tahu sendiri. Nah zaman dulu kan kita nggak ngerti itu gitu kan. Betul. Masa sih kok dia bisa. Cuman ya lama-lama. Cuman gue kan berpikir nih sekarang kayak gini Cok. Kan manusia kan punya akal budi ya. Nah itulah bedanya manusia sama binatang kan. Bukan berarti binatang jelek, dia naluriah. Kalau kita kan bisa berpikir. Betul. Oh ya, kalau gue nggak mau begini, ya jangan begini dong. Nah konsekuen juga. Betul. Ya. Nah kalau semua melur ada malas-malas dikit, ya berarti nyampe-nya mungkin akan di sini, tapi tetap harus konsisten juga. Yes. Nah jangan usahanya begini, maunya begitu. Nah itu namanya ya mau. Nah kan itu dosanya Adam dan Hawa gitu. Pas makan buah kuldi itu ya kan, jangan udah dikasih diserupakan pemikirannya dengan dikasih itu pikiran gue ada consciousness kan? Consciousness, ya. Kan sebelum kita makan buah kuldi itu kan kita nggak tahu, kita telanjang juga jorok nggak tahu, cuek kan? Yes. Gitu, naif. Yes. Begitu kita makan, nah lu udah mau. Yes. Lu konsekuen sekarang. Nah kita kan jalanin karmanya Adam dan Hawa sebenarnya. Di dalam nih. Iya dong, iya memang benar. Nah makanya kalau nggak salah di kitab kan ada tulisan untuk orang-orang yang berpikir. Betul. Oke, Iqra bacalah. Oke, ya kan. Mungkin sempat, mungkin nggak sempat. Kalau nggak sempat baca, ya dengar-dengarlah dari orang atau gimana. Cuman kan, gue ingat banget, untuk orang-orang yang berpikir. Betul. Bukan untuk orang-orang yang mau maju, mau gila, mau bego, mau hebat. Untuk orang-orang, kan harus dipikirin dulu, karena ada konsekuensinya. Itu simbolik tuh. Artinya, sebagaimana pentingnya kita berpikir. Makanya tapi ini di kitab aja ya, gue nggak sebut kitabnya salah satu kitab, tapi karena gue muslim ya ada di Al-Quran tuh. Makanya gue ngomong kitab tadi. Tafakur itu yang gue tahu sih, setahu gue memang di sana basic dasarnya fikir.
Makanya dan itu insya Allah pahalanya tinggi juga. Oh gitu? Iya? Iya, Oh. iya. Karena sebetulnya gue nggak mau buka sih. Ya, itu kan pemberian dari Tuhan yang kita maksimalkan. Iya. Maksudnya kan? Itu kan pemberian Tuhan juga. Ya bukalah dikit-dikit lu kasih ilmu lah. Jangan sendirian dong. Asik. Gue takut lebay nih soalnya. Iya, maksudnya kan, ya udah kita bahas yang luas. Dengan adanya mic terus gelas, dasarnya kan pikir terus imajinasi. Gue mau bikin musik kayak gini nih. Gue pikirin dulu bahannya apa nih kan gitu. Nah, lebih luas lagi nih. Gak apa-apa ya gue jadi narasumber dikit-dikit. Om Daman mau denger soalnya. Gue mau tahu ini dikit, boleh ya? Gue sebenarnya malu gue. Apa lagi ya? Semua terjadi nih yang ada di depan mata gue nih. Ini dasarnya dari pikir. Orang berpikir, adanya mic, terus adanya lampu, adanya bangunan ini, semua dari pikiran. Kemudian mungkin nanti dari pikiran itu bisa diolah dari imajinasi kan, imajinasi bentuknya apa. Tapi kan dibungkus dengan pikiran tadi. Di awal sebelum geraknya pasti kan Berpikir. kayak saintis nemuin ini nemuin itu kan dia juga berpikir juga. Saintis, betul. Tepatnya di sana, betul. Nah ini jago dia, jagoan dia. Cuma sharing nih. Dua-duanya. Nah ini nih seru banget nih. Artinya jangan lihat casingnya bro, dalamnya. Dalamannya. Dalamnya. Kemudian kan akhirnya kita bisa melihat nih, mungkin gue boleh ngomong deh. Artinya sesuatu yang ada di sini nih, misalnya depan mata, apa sih yang nggak dari Tuhan? Iya. Coba kita ungkap satu demi satu. Misalnya ini bahannya apa nih? Iya. Nanti dari perut bumi juga kan? Semua dari alam kan. Nah, iya. Tumbuhan aja tuh kita bisa menyirami aja, tapi yang tumbuhin tuh ya Tuhan sebetulnya. Apalagi kalau kita ngomong Indonesia gitu kan, cukup kaya segala macam, tongkat dan batu aja jadi tanaman katanya Kus Plus ya kan. Iya gitu. betul. Nah, Udah kita musik lagi nih ya kan? Gitu. Balik lagi kita. Ini keren nih. Kolam dan susu. Itu bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu ya kan. Cukup menghidupimu. Ya kan. Udah gitu tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu. Itu kan satu metamorfosa aja gitu bahwa Keren, di keren. Indonesia semuanya ada. Gitu. Ada lah investor aja kesini berebutan sekarang. Cuman kita aja kadang nggak nyadar ya kan. Sorry maaf lagi. Maaf. diincar nih. Indonesia kita diincar nih. Tapi nggak apa-apa ya. Iya. Indonesia kaya itu katanya Kus Plus sih. Nggak, rilis tahun berapa deh lupa gua. Aduh awal 70 kan. 70 ya. Itu udah siap tuh 70 tuh. Aduh, udah deh Kus Plus udah hormat aja kita udah keren banget tuh karyanya tuh ya kan. Dari musiknya, dari lirik itu udah dahsyat banget tuh. Lo mau cerita apa juga ada di sana, ada sepeda. Liriknya biasa banget, tidak menggurui, cuman maknanya dalam masih kepake sampai sekarang dan masih enak dinyanyiin sampai sekarang. Itu yang gue gokil, om gue nih, bokap gue gitu. Ya mungkin secangkir kopi, Inspirasi, cerita imajinasi, yang tertuang dalam jelajah makna semesta. bebaskan Kopi teman cerita. tercipta. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya.